Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang teman-teman di channel saya di Cat Tegal Studio, di mana teman-teman bisa belajar banyak software untuk desain arsitektur. Ada AutoCAD, ada SketchUp, ada V-Ray, ada Lumion, dan ada Photoshop. Dan pada video pertama ini saya akan memberikan tutorial tentang AutoCAD. Saya akan lebih memfokuskan kepada AutoCAD terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang baru mulai belajar AutoCAD, teman-teman bisa langsung gabung saja di channel saya. Dan teman-teman akan rasakan perbedaan belajar AutoCAD di channel saya. Oke, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja ke video tutorialnya. Let's go! Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tips dan metode bagaimana sih dan apa saja yang harus teman-teman lakukan sebelum teman-teman memulai menggambar di AutoCAD. Jadi sebelum menggambar di AutoCAD, teman-teman itu harus mengetahui terlebih dahulu basic-basic yang ada di AutoCAD. Jadi di video ini teman-teman yang baru memulai belajar AutoCAD wajib tahu basic-basic yang ada di AutoCAD. Oke, kita langsung saja mulai. Yang pertama, teman-teman harus membuka terlebih dahulu lembar kerjanya dengan cara double klik di Start Drawing. Jadi untuk pertama-tama, teman-teman itu harus mengatur unitnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Teman-teman ketik UN, enter. Nah, kemudian akan tampil tampilan seperti ini. Kemudian teman-teman ganti unit to scale. Tipenya desimal. Unit to scale-nya diganti menjadi milimeter. Kemudian precisionnya ganti 0,00. Setelah selesai, klik OK. Setelah mengatur unit, teman-teman atur limitnya. Apa itu limit? Limit adalah batasan area gambar teman-teman. Ini dia batasannya. Dari sini, ini adalah area gambarnya. Jadi batasan tersebut akan membatasi atau semakin besar angka limit yang teman-teman masukkan, itu akan memuat banyak sekali gambar. Oke, langsung saja ketik limit, enter, kemudian enter lagi, kemudian tulis angkanya. Saya sering sekali menggunakan 1 juta, 1 juta, enter, kemudian set, enter, kemudian A, enter. Oke, di sini batasan area yang saya gunakan yaitu 1 juta, 1 juta. Setelah mengatur limit, saya akan memberikan sebuah pengenalan terlebih dahulu tentang draw. Di draw ini ada line, ada polyline, ada circle, dan lain-lain sebagainya. Saya perkenalkan terlebih dahulu apa itu line. Oke, cara menggunakan line, teman-teman bisa klik line-nya, klik kiri pada line, kemudian klik titik awalnya. Nah, di sini. Apabila teman-teman ingin membuat garisnya itu lurus atau ingin bantuan agar garisnya itu bisa otomatis lurus, teman-teman bisa klik F8. Jadi dia itu akan tegak lurus seperti di video saya.
Oke. Klik line, klik titik pertama, klik kiri lagi, klik kiri. Seperti itu cara menggunakannya. Line ini tidak akan terputus kecuali dengan cara teman-teman klik escape yang ada di keyboard atau tulisan ESC. Dia akan terputus. Oke. Itu yang pertama, cara menggunakan line. Kemudian cara menggunakan line apabila teman-teman ingin membuat garis sesuai dengan ukuran. Bagaimana caranya? Oke. Klik terlebih dahulu line-nya. Klik titik poin pertamanya. Kemudian tarik kemana teman-teman ingin menarik garisnya. Entah itu vertikal ataupun entah itu horizontal ataupun vertikal. Ambil sampelnya, kita akan membuat garis horizontal. Kemudian teman-teman ingin membuat garisnya itu sepanjang 10 meter. Berhubung kita menggunakan mili, jadi 10 meter dalam mili itu yaitu 10.000. Kita tulis angkanya 10.000. Kemudian klik enter. Oke, dan ini dia 10.000-nya. Oke, ini dia 10.000-nya. Kita coba lihat. Lihat, 10.000 atau 10 meter. Itu adalah cara menggunakan line. Ada juga cara menggunakan line selain menggunakan icon yang ada di sini. Teman-teman bisa ketik L kemudian enter. Caranya sama seperti teman-teman mengklik icon line-nya. Hanya saja ketika teman-teman menggunakan shortcut, teman-teman itu akan terbiasa menggambar dengan cepat. Teman-teman akan lebih akselerasi menggambar teman-teman itu akan meningkat beberapa persen ketimbang teman-teman menggunakan icon ini. Jadi saya rekomendasikan teman-teman untuk sering-sering menggunakan shortcutnya, yaitu dengan mengetik command atau mengetik shortcut tersebut. Misalkan teman-teman ingin menggambar line, teman-teman tinggal klik saja L, kemudian enter atau spasi. Saya lebih sering menggunakan spasi karena spasi sangat dekat sekali dengan ibu jari tangan kiri kita. L spasi. Nah, otomatis perintah garis itu akan aktif. Teman-teman tinggal membuat pola menggunakan garis sesuai dengan ukuran atau sesuai dengan kehendak teman-teman. Saya beri contoh lagi. L enter. Kita masukkan angka 10 meter. 10.000 mili. Kemudian 20 meter. 20.000 mili. Kemudian 5 meter, kita ketik 5.000 mili. Jika sudah, teman-teman bisa klik C, kemudian enter. Jadi C itu fungsinya untuk menutup garisnya. Seperti itu. Kemudian selain line, ada lagi yang namanya polyline. Apa itu polyline? Kita coba saja polyline.
Untuk mengaktifkan perintah polyline, teman-teman hanya tinggal mengklik PL enter. Jadi saya tekankan kembali ketika saya mengucapkan enter, sesungguhnya saya itu mengklik spasi. Jadi teman-teman jangan terkecoh ya, karena bagi saya di AutoCAD ini enter ya spasi gitu. Oke, kita lanjutkan menggambar menggunakan garis polyline. Ini dia polyline. Polyline tentu berbeda dengan line. Ketika teman-teman menggambar menggunakan polyline, konsepnya itu sama seperti line. Hanya saja ketika menggambar dengan polyline, hasil gambarnya itu akan menjadi satu objek yang saling terhubung. Berbeda dengan line, dia itu per garis hasilnya. Kalau polyline menjadi satu bidang yang utuh dan terhubung. Kita coba lagi. Mau seberapa banyak garisnya, tetap polyline itu akan selalu terhubung. Oke, itu cara menggunakan polyline. Kemudian ada circle. Setelah polyline ada circle. Bagaimana cara menggunakan circle? Itu gampang sekali. Circle itu cara membuat lingkaran di AutoCAD. Caranya, teman-teman aktifkan terlebih dahulu perintah circle-nya. Oke, caranya ketik C, enter, klik poin pertama, tarik, masukkan jari-jari yang teman-teman kehendaki. Misalkan saya mau membuat lingkaran dengan jari-jari 5 meter. Karena satuan saya milih, saya ingatkan lagi, satuan saya milih, jadi 5 meter dalam mili itu adalah 5000. Dan ini dia hasilnya. Saya membuat lingkaran dengan jari-jari 5000. Setelah lingkaran, ada lagi ARC. ARC ini untuk membuat garis lengkung. Saya beri contoh. Cara menggunakannya, ketik ARC, klik enter, klik poin pertama, kemudian klik poin kedua, kemudian tarik. Yep. Tarik sesuai dengan kehendaknya. Kemudian klik poin ketiga. Oke. Di sini kita menghasilkan setengah lingkaran. Itu cara menggunakan ARC. Setelah itu ada juga rectangle. Ya, rectangle adalah cara membuat persegi. Ya, cara membuat persegi di AutoCAD. Cara menggunakannya, teman-teman ketik REC, kemudian enter. Kemudian enter. Klik titik pertamanya. Tarik ke ujung bawah ataupun ke ujung atas kanan. Kemudian klik titik atau klik poin keduanya. Yap, hasilnya menjadi kotak seperti ini. Dan apabila teman-teman ingin membuat kotak yang sesuai dengan ukuran yang teman-teman kehendaki, teman-teman bisa menggunakan cara berikut. Ketik REC, enter, ketik poin pertama, klik poin pertama, klik titik pertama, kemudian tulis angka sesuai dengan ukurannya. Misalkan saya akan membuat kotak dengan ukuran 5 meter
kali 8 meter. Tinggal ketik saja 5.000, 8.000. Kemudian enter. Dan hasilnya yaitu seperti berikut. Sesuai dengan ukuran. Ini 8.000, ini 5.000. Berhasil membuat kotak sesuai dengan ukuran. Adapun saya beri contoh lagi membuat persegi sama sisi menggunakan AutoCAD. Misalkan saya akan membuat dengan ukuran 10 meter kali 10 meter. 10.000, dan kotaknya pun jadi seperti ini. Dan ada juga elips. Apa itu elips? Elips ya seperti. Dan ada juga elips. Ketika teman-teman ingin menggunakan elips, teman-teman bisa menggunakan EL enter. Ketik poin pertama, ketik poin kedua. Kemudian tarik ke atas. Adapun dengan cara ketik titik pertama, ketik titik kedua, kemudian tarik kembali seperti ini. Teman-teman bisa mencobanya sendiri menggambar elips. Oke, untuk di draw saya rasa cukup. Oh, masih ada lagi. Setelah elips ada lagi yang namanya XL. Apa itu XL? XL adalah extra line, jadi garis yang tanpa batas. Cara menggunakannya teman-teman bisa ketik XL enter, kemudian klik poin pertamanya, klik titik pertama. Ini dia garis yang tanpa batasnya. Apabila teman-teman ingin membuat extra line-nya itu horizontal, teman-teman tinggal arahkan mouse teman-teman ke arah horizontal. Dan apabila teman-teman ingin menggunakan X dan apabila teman-teman ingin membuat garis vertikal, teman-teman bisa XL enter, klik, arahkan ke arah vertikal seperti berikut. Itu cara menggunakan extra line-nya. Saya hapus. Dan ada cara kedua untuk menggambar extra line. Yang pertama, ketik XL kemudian enter, ketik H untuk horizontal dan pilih poin yang ingin pilih poinnya, tinggal klik mana saja yang diinginkan. Saya ulangi, XL enter, H untuk horizontal, kemudian enter, klik titik yang ingin klik mana saja yang diinginkan. Oke, itu untuk horizontal. Bagaimana dengan vertikal? Teman-teman hanya tinggal klik XL enter, kemudian V atau V, dan klik titik-titik yang ingin. Jadi fungsi extra line ini yaitu sebagai garis bantu ketika teman-teman ingin membuat potongan atau tampak. Jadi nanti denahnya berada di atas, tampaknya ada di bawah. Jadi garis itu sangat berfungsi sekali untuk menarik atau untuk menjadikan gambar tampaknya itu lebih presisi lagi sesuai dengan yang ada di denah. Oke, setelah extra line ada lagi yaitu
mungkin untuk draw sementara itu dulu. Oh iya, sementara itu dulu untuk menggunakan mouse. Saya akan memberikan tips bagaimana cara menggunakan mouse di AutoCAD. Cara menggunakan mouse di AutoCAD itu ada klik kiri. Klik kiri itu fungsinya untuk seleksi. Teman-teman bisa menggunakan hanya dengan klik saja, klik kiri, atau klik kiri dan tarik untuk seleksi. Jadi pada klik kiri ini ada dua seleksi, yaitu seleksi berwarna hijau dan seleksi berwarna biru. Cara menggunakannya, klik satu kali pada klik kiri pada titik pertama. Kemudian tarik ke kiri bawah ataupun ke kiri atas. Dan nanti teman-teman akan mendapatkan hasilnya seperti video ini. Kemudian ketika sudah, teman-teman klik pada titik kedua. Oke. Itu caranya menggunakan seleksi yang berwarna hijau. Fungsinya apa? Seleksi yang berwarna hijau ini, objek apa saja yang terlewati seleksi yang berwarna hijau, dia itu akan otomatis terseleksi. Seperti ini. Seperti ini cara menggunakannya. Intinya teman-teman ketika menggunakan seleksi yang berwarna hijau, teman-teman arahkan mouse-nya itu ke arah kiri. Klik satu kali dan klik dua. Klik pertama dan klik kedua. Arahnya ke kiri, entah itu ke kiri atas atau ke kiri bawah. Jadi fungsinya itu ketika ada objek yang terpotong atau terkena seleksi hijau ini, dia itu akan terseleksi atau terpilih seperti berikut. Begitu pula ini. Itu cara menyeleksi banyak objek. Saya misalkan ini contoh. Ketika teman-teman menseleksi satu-satu, itu akan membutuhkan banyak waktu. Fungsinya sama seperti teman-teman mengklik objeknya. Tapi ketika menggunakan klik seperti ini akan sangat lama. Jadi pilihannya itu klik satu kali, arahkan ke kiri, dan klik lagi. Nah, fungsi dari klik kiri seleksi yang berwarna hijau. Dan ada juga seleksi yang berwarna biru. Tentu fungsinya berbeda. Cara menggunakan klik kiri yang berwarna biru, teman-teman itu harus pastikan terlebih dahulu objek yang ingin teman-teman seleksi itu berada di dalam ruang yang berwarna biru ini atau di dalam persegi ini. Klik biru ini, teman-teman arahkan ke kanan, entah itu ke kanan bawah atau ke kanan atas. Jadi fungsinya beda sama yang tadi. Ketika kita seleksi dan objek kita terpotong seperti ini, dia itu tidak mau menseleksi. Jadi fungsinya apa? Fungsinya itu ketika teman-teman hanya ingin menseleksi satu objek yang mungkin agak rumit. Saya beri contoh. Misalkan teman-teman ingin menseleksi semua objek ini, semua garis vertikal ini tanpa mengenai objek horizontalnya. Teman-teman tinggal klik warna biru. Yang pertama, klik satu kali dan tarik ke bawah ataupun tarik ke atas. Kemudian klik lagi. Otomatis objek yang vertikal ini akan terseleksi tanpa menseleksi objek yang horizontalnya.
berbeda dengan klik yang berwarna hijau, berbeda dengan seleksi yang berwarna hijau. Ketika kita menseleksi, otomatis semuanya itu akan terseleksi. Jadi nanti ada fungsinya masing-masing. Yang lebih jelasnya tentu teman-teman akan ketahui di video-video saya berikutnya. Ini hanya sekedar gambaran saja. Dan itu adalah tips seleksi. Kemudian ada scroll. Apa cara menggunakan scroll itu bagaimana? Scroll itu fungsinya untuk zoom dan untuk pan atau memindah-mindah gambarnya, memindah-mindah dalam artian tanpa memindah titik itunya, titik koordinatnya. Hanya untuk view-nya saja, memindah-mindah view. Dan untuk men-zoom, teman-teman hanya tinggal scroll ke depan untuk membesarkan dan scroll ke belakang untuk mengecilkan objek. Scroll. Cara menggunakan zoomnya, teman-teman hanya tinggal arahkan kursornya ke objek yang ingin diperbesar. Seperti ini contohnya, kita zoom atau kita scroll ke depan. Nah, hasilnya seperti ini. Dan ketika dan tekan scrollnya, kita geserkan ke kiri, geserkan ke kanan, geser atas, geser bawah, atau geser ke segala arah. Itu fungsi dari tekan scroll. Oke, itulah cara menggunakan mouse. Kemudian klik kanan, dan di klik kanan ini ada repeat line dan recent input, clipboard, isolate, dan sebagainya. Dan saya jarang sekali menggunakan klik kanan karena jarang sekali saya gunakan. Mungkin itu dulu video pengenalannya. Nanti akan saya buatkan video pengenalan yang kedua, yaitu tentang Modavi. Oke, mungkin sekian dulu video saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf sekali. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.